Jalan. Oh, oke. Mana sini? Jadi lagi dipijat. Lagi pijat dia. Mau di dalam seperti itu. Dalam aja. Ntar gua tarik. Ntar udah ikutin. Apalagi yang bertanya? Oh iya. Main aja Pak Haji. Ada tamu. Bentar, Pak. Nggak selesai. Kemarin sebanyak ini lagi, Pak. Begitu ya? Iya. Kadang saya di tempat saya di toko datang juga. Kan Pak Haji udah jadi artis. Berasa apa saya mengadu nih, Pak? Dikejar-kejar terus. Karena cintanya media, Pak. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Asal jangan ada yang reseh, Pak. Kadang ada yang reseh. Nggak ada, teman itu kenal semua nggak ada yang reseh, Pak. Anda ada yang reseh, bagus, mantap. Mantap. Saya tetap beranggap atas itu, Pak. Dia baik-baik sama saya, Pak. Iya. Lagi kita masuk angin Pak Haji. Kan nggak bisa ketemu kita lagi. Hah? Kan nggak bisa ketemu kita masuk angin hujan. Hujan? Udah biasa Pak Haji. Pak Yu udah biasa. Kan kalau masuk angin kita nggak bisa ketemu lagi. Nah, tiap hari kita kan ketemu kan? Bang Pongki. Mana? Nunggu sini timnya keren. Lagi berbaring. Oh coba cek di sana. Boleh. Sahabat Pak Haji. Oke, enggak apa-apa. Coba apa? Langsung aja deh. Sabar dulu, jangan maju barbar. Apa yang Pak Haji? Endang. Di situ aja hujan. Enggak apa-apa, sebentar aja. Sabrina aman. Haji kan banyak laporan di sana. Uji dilaporkan, Marisa dilaporkan. Hujan maju nih, dia komplain nih, cewek ini. Kalau soal yang melapor itu, kalau masalah puji, bagi saya sampai sekarang belum tentu apa. Itu permasalahannya bagi saya tidak jelas. Rasis. Jadi saya tidak bisa ngomong banyak soal itu karena belum jelas bagi saya. Ada tuduhan dari pihak sana juga karena Puji sempat menghina Pak Didi atau siapa gitu kan sampai harus ada Majuan, mau maju nih. 3 kali 24 jam untuk meminta maaf secara Nih, gue mundur. langsung. Hati, mundur Ya, dikit. menghinanya di mana? Kita nggak pernah menghina. Saya dan keluarga saya tidak pernah menghina. Ya, dan coba tunjukkan Pas lu mana dia. Jadi makanya saya bingung apa yang dilakukan. Nah, kalau memang ada bukti, coba coba tunjukkan ke saya di mananya dia menghina. Soal donasi juga dipermasalahkan Pak Haji sampai harus dilaporkan ke Kemensos gitu kan. Nah, kalau itu saya memang agak bingung cara berpikirnya karena kenapa ya orang bersedekah untuk anak yatim. Saya sudah jawab beberapa kali ya, kita selaku manusia yang beragama, setiap harta kita ada harta anak yatim. Sekarang ada anak yatim jatuh, tergerak hatinya, ya ingin memberikan sedikit bagian dari yang dia berikan ini bagian dari harta anak yatim juga, dan dia akan mendapat pahala ridha dari Allah. Nah, alhamdulillah duit itu terkumpul. Nah, sekarang kok dipermasalahkan? Nah, bagi saya hal itu sangat membingungkan. Padahal dari awal kan saya sampaikan. Dulu orang ada mau memberi kepada saya, baik bos saya, baik langganan saya, atau ya orang-orang yang berlangganan saya, minta nomor rekening saya. Karena saya nggak mau memberi, kenapa? Karena saya takut nanti fitnah bertebaran. Saya terima cuma 2 juta, ternyata nanti diberita 20 juta.
Sehingga waktu itu timbul ide dari kawan almarhum, teman sahabat almarhum untuk membuat rekening. Nah, setelah dibuat rekening, akhirnya duit tentu bisa masuk ke satu saluran. Kalau keluar tentu di satu saluran. Sehingga saya tidak kena fitnah. Itu tujuan dulu dari awal. Kemudian meningkat menjadi pembelian rumah. Nah, tidak ada permasalahan di situ. Kan tujuan saya kan baik, gitu ya. Tujuan saya baik. Takutnya duit ini kebeseliweran nanti. Jadi takut juga saya ke rekening saya, kan takut juga saya berarti. Kan bisa disimpulkan di situ. Nah, alhamdulillah duit itu terkumpul dan sekarang sudah diberikan rumah. Kok rumahnya dipermasalahkan? Ini masyarakat loh, yang netizen loh yang memberikan. Agar artinya tidak ada paksaan. Syukurlah, ikhlas. Seharusnya hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Kalau menurut saya. Tentang asuransi nih, katanya Pak Deddy udah laporin sama Pak Deddy karena di pandangan nasabah nggak terang benderang banget sama Saya ini kan keluarga. Panes itu adalah menantu saya dan saya adalah keluarga. Masalah asuransi prudensial itu memang saya tahu. Berapa jumlahnya saya dihubungi oleh pihak asuransi. Keluarga saya dihubungi. Tahu saya. Terus apa masalahnya di situ? Di mana persoalannya? Emang nggak boleh saya sebut gitu? Kan jelas tertulis di situ. Apa perlu saya ini ada? Ya, kan nggak perlu saya. Jadi jelas itu nggak ada persoalan di situ. Kalau menurut saya, ini menurut pendapat saya, situ sudah tertera jumlahnya berapa. Kalau sakit berapa, sampai berapa bisa dibayar. Kalau meninggal tabrakan berapa, itu ada. Semua itu jelas di situ. Apa salah saya sebut di situ? Dan di situ memang menurut pihak yang menyampaikan ke saya itu ahli warisnya Pak Deddy. Bagi saya kan tidak pernah mempermasalahkan dari awal. Nah problem. Bahkan surat-surat yang untuk pencairannya, untuk dia mau bisa mencairkannya, diminta ke saya. Surat kematian anaknya, surat nikah anaknya, KTP saya, KTP istri saya, minta tanda tangan saya sama istri saya tanda tangan agar uang itu bisa dia cairkan. Terus apa? Di mana letak permasalahannya? Saya ingin tanya deh, coba tunjukkan bagi saya di mana letak permasalahan. Semuanya itu sudah saya berikan dan saya tidak pernah mempermasalahkan karena itu memang hak dia, ya sudah ambil. Saya nggak ada pernah mempermasalahkan. Adakah berita yang mengatakan bahwa saya ingin juga uang itu? Enggak kan? Saya lengkapin. Yang soal pemalsuan tanda tangan tuh Pak Haji yang dilakukan sama Putri kalau nggak salah yang di Surabaya. Siapa yang memasukkan tanda tangan? Enggak ada yang memasukkan, ada aja sih. Yang enggak aja, yang jangan bisa kemana-mana lah. Oke. Katanya untuk buat video klip Mayang. Hah? Video klip Mayang itu enggak ada urusannya sama saya. Pak Haji update dong habis liburan nih. New Year. Nah, kalau udah sana. Kalau liburan alhamdulillah sih kemarin sangat sangat happy dan ya sesuatu yang membuat Gala senang. Saya lihat dia suka sekali, dia gembira sekali. Kan tujuannya kemarin bagaimana Gala ini agar bisa pas pandangannya, bermain-main, pasir, di air, segala macam. Kemarin bahagia banget. Alhamdulillah. Sangat enjoy. Ya. Oke. Kalau misalnya dari Mayang sana tetap akan melaporkan apakah Pak Haji tetap akan menjalani Oke. Dulu, skip dulu. Kita dong kasih jalan dulu. Mau Faisal? Ada mau pulang. Beliau mau balik. Oke, silakan. Gila pegang gila. Gila pegang Nur. Sekarang aja. Gila pegang. Sekarang mana dia? Enggak apa-apa, biar dia kuat hati. Apaan sih? Sebentar ya. Iya. Oke, Pak. Oke, dadah. Oke. Pak Haji, sedikit dong. Sama-sama. Ojal. Enggak, sebentar ini motor. Allah. Lo tega lo emang mau Faisal wawancara tempat hujan. Gue cabut nih. Itu dia mau mana? Aduh, tadi hujan-hujanan, sekarang sini. Kabel. Tahu lagi dia enak. Ibu sudah selesai cuti. Bina. Besok lagi. Kabel, Pin. Sore dong ini masuk. Gimana nih?
Abang besok boleh ngasih lewat lagi. Udah wanita jongkok lagi Balik ke tengah bang besok ya. Ya, lagi. Ya 30 menit lagi maghrib nih. Ya, dan mama kita, dan mama wanita. Ayo, rekan Apa lagi? silakan Pak, kameranya. Nah, udah. Ini dulu. Udah diam, Jadi Pak, 2 menit. Ya. Udah. Jangan maju. Maju turun. Woi, biru tinggi banget tuh. Hargain lah. Mau maghrib nih. Nanti snack ya. Iya, nggak apa-apa, sejidat. Ya, sudah. Oke, Bang Sandi menekankan tadi Bang Sandi bilang mediator khusus ditunjuk Pak Aris Merdeka, artinya nggak ada orang lain yang ikut campur dalam memediasikan Pak Faisal dan Pak Dodi. Iya betul, karena beliau juga sudah menyampaikan ke kita bahwa memang sudah percaya dengan Pak Aris ya. Jadi memang kalau misalnya memang ada yang mau membantu silakan, tapi kita sudah percaya sama beliau karena beliau posisinya juga orang netral dan juga ada lembaganya. Ya kami percaya dengan Pak Aris. Insya Allah mungkin bisa membantu kita memediasi ke pihak sana. Gitu. Bang, bagaimana kalau misalnya Pak Dodi sendiri menunjuk orang lain? Ya silakan nggak apa-apa, tapi kita tetap melibatkan lembaganya Pak Aris. Silakan. Artinya Komnas Perlindungan Anak akan tetap dilibatkan? Betul. Jadi tadi kita sudah sepakat sama Pak Faisal bahwa siapapun pada saat upaya mediasi kita akan melibatkan beliau. Bang Sandi ini kan banyak wacana dari pihak mengenai pelaporan hukum ke pihak kepolisian. Bang Sandi sebagai kuasa hukumnya apa? Sikapnya apa? Seperti saya sampaikan ke Pak Faisal bahwa kita kalau misalnya memang ada laporan itu berjalan dan buktinya cukup, saksinya cukup, kita sebagai warga negara hukum, warga negara Indonesia yang menghormati hukum, kita akan mengikuti proses hukum. Tapi di situ pada saat berproses pasti kan ada juga mediasi. Tapi kalau misalnya memang ternyata proses itu berjalan dan memang ada bukti, kita siap ya Pak. Kita siap. Ini udah di kanan. Dan jangan lupa bila mana melaporkan terus tidak terpenuhi unsurnya, kita akan melaporkan kembali dan kita akan melaporkan balik. Tapi sejauh ini ada warning nggak kepada pihak mereka yang artinya Trans. banyak Apaan mengenai laporan-laporan polisi dan isu-isu yang beredar. Warning. Ada warning nggak dari Bang Sandi sebagai kuasa hukum untuk menjaga kliennya nih? Ya. Saya hanya menyampaikan kepada Om Faisal dan anak-anak semua. Benar. Ini kan udah dewasa Mbak. Aduh. Ya maghrib nih, 15 menit lagi. Baterai copot. Itu mainan gala. Ya maghrib nih. Makanya udah. Ya sekali lagi Mas Ayo tadi Ya maghrib nih. Warning. Ya, pokoknya saya ulangi kembali bahwa bila mana ada orang Handphone dong.
kami ulangi, bila mana ada laporan terhadap Pak Faisal dan keluarganya, kami selaku kuasa hukum siap mendampingi beliau. Dan sebagai warga negara yang baik, kita akan mengikuti dan menghormati proses hukum tersebut. Tapi saya ingatkan, sekali lagi, bila mana ada laporan yang memberikan keterangan palsu ataupun tidak bisa membuktikan, tidak sungkan kita untuk memberikan laporan kembali terhadap orang yang melaporkan kita. Dan saya sudah sampaikan juga ke Kak Puji, ke Mas Wadli, kita harus menjaga semuanya, jadi nggak usah takut. Jalankanlah kegiatan kalian, yang penting kita harus saling menjaga sikap dan perbuatan semua untuk kedepannya. Karena tadi juga sudah diingatkan sama Faisal, juga kepada keluarga dari Bang Aris dan rekan-rekan bahwa kalian harus menjaga nama baik keluarga Om Faisal. Bang, berarti ada kemungkinan nggak sih yang kemarin kabarnya mau dilaporkan soal panggilan Dodot itu ada rencana untuk melaporkan balik? Bang. Ya nanti kita lihat, Kan seperti saya bilang, kita lagi mengumpulkan bukti, mengumpulkan data, saksi, mana yang bisa kita laporkan kita akan jalan. Iya. Tapi buat apa kita melaporkan? Kalau nanti laporan ini ditolak. Iya. Nanti kita lapor di sini ditolak, lapor di sana ditolak, karena kita nggak punya bukti, nggak punya saksi, nggak punya kekuatan hukum yang kuat. Gitu. Jadi menurut kami kita kumpulkan yang bukti yang kuat, saksi yang kuat, ahli yang kuat untuk memberikan saksi. Kalau memang ada, kita akan jalan untuk melaporkan. Berarti sampai saat ini menunggu aja tuh. Sambil mengumpulkan data. Bang Sandi, terkait yang 3 kali 24 jam itu gimana Bang Sandi? Ya, sampai sejauh ini somasi 3 kali 24 jam itu kami belum menerima secara resmi. Om Faisal juga belum terima suratnya. Masih somasi mungkin baru secara terbuka. Kalau misalnya memang ada kami terima, kalau memang kami terima juga ada suratnya, kami akan balas. Kami akan balas, dan kalau misalnya memang dari pihak pengirim somasi minta ketemu, kita akan melakukan pertemuan. Apa yang bisa kita selesaikan? Seperti ku bilang dari awal ini, Om Faisal ini niatnya niat baik. Tidak ada yang mau namanya berantem atau ribut-ributan, nggak ada. Boleh kalian lihat jauh dari awal. Gitu. Jadi kalau misalnya memang nanti kita terima resmi, kita akan balas secara resmi selaku kuasa hukum. Ya kita akan datangi, kalau misalnya kita bisa bertemu, mungkin di situ kita bisa terjadi mediasi di situ, ya kita selesaikan. Tapi bila mana memang tidak ada pertemuan, tidak ada musyawarah mufakat mau melaporkan, kita sebagai warga negara yang baik, seperti aku bilang tadi, kita akan mengikuti proses hukum. Bang, agenda selanjutnya apa Bang? Kita masih menunggu hasil mediasi ini sampai tanggal yang ditentukan nanti untuk tanggal 12. Insya Allah kita akan hadir. Apapun putusan hasil dari selama 2 minggu mediasi ini, seperti apa akan kita sampaikan ke majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. Ada Bibi sama Vanessa juga di sini. Uji mengedit. Gimana Pak Haji mungkin? Ya, nggak apa-apa. Mungkin dia akan gini kali sama. Siapa yang Uji. enggak apa-apa. Sorry, saya. Oke. Ya kan saya kan udah saya jawab. Bang itu udah sering saya. Ya masa saya jawab lagi panjang juga jawab. Sedikit saya terangkan ya. Masalah tadi disampaikan oleh teman-teman. Itu persoalan apa? Somasi. Sebenarnya somasi itu kan saya nggak ngerti apa kesalahan. Tidak jelas dan tidak diterangkan kepada kami. Terus bagaimana meminta maaf atas kesalahan apa saya harus minta maaf? Nah itu. Tapi kalau umpamanya sekarang datang surat kepada saya somasi, ini kesalahan-kesalahan. Jika tidak minta maaf, kami baca memang salah. Bagi saya sih tidak berat minta maaf itu. Kalau memang salah. Nah sekarang kan nggak jelas kesalahan, bagaimana saya minta maaf? Itu persoalannya. Kalau jelas masih ini kesalahan 1, ini 2, ini 3. Kalau umpamanya banyak kan itu kan, Bapak harus minta maaf. Kalau menurut saya memang salah, ya apa salahnya kita minta maaf? Ini nggak jelas, masih nggak jelas. Jadi makanya untuk sementara harus saya lihat dulu di mana letak kesalahan itu. Kita dikaji dulu, dipelajari dulu, benar apa enggak? Jangan-jangan nanti ada jebakan Batman lagi. Hati-hati. Sebab udah ada yang kena jebakan Batman. Kena prank lagi saya. Pak Haji nggak mau kena prank ya Pak Haji? Nggak mau kena prank ya? Kalian pasti kasihan ke saya. Saya yakin. Pak Tuhan pasti kasih.
Oke, dengan demikian, sekali lagi saya terima kasih pada wartawan yang sudah datang. Nah, kemudian jawaban sudah saya berikan. Selanjutnya terserah Anda. Oke, Pak Haji. Terima kasih. Selamat istirahat. Besok lagi. Besok saya siapkan lagi aku. Gila nih. Besok kasih padang yuk. Mulutnya ada berapa sih? Di sini. Sahabat